Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu lagi untuk menyimak, mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pencerahan dalam dialog agama Islam. Kembali bersama kami di sini narasumber Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Depok. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siap menerima ilmu dari Pak Kiai hari ini. Semoga mencerahkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan Pak Kiai ya. Amin. Ini masih dalam tema besar kita, dosa-dosa besar begitu Pak Kiai, dan topik yang akan kita bahas mengungkit kembali sedekah atau pemberian. Baik Pak Kiai, silakan kita simak bersama penjelasan terkait dengan topik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mannan huwa alladhi yu'ti syai'an aw yatasaddaqu bihi summa yamunnu bihi. Menyebut-nyebut kebaikan, menyebut-nyebut pemberian, dan menyebut-nyebut sedekah. Dia mengeluarkan sedekah, dia memberikan kebaikan, lalu dia sebut-sebut kebaikan sedekah pemberian itu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk menyebut-nyebut pemberian, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit sedekah, karena itu bisa membatalkan pahala sedekah. Al-mannu bil atiyah muharramun bal huwa kabiratun minal kabair yubtilu as-sukra wa yamhu al-ajra wa dalilun ala ad-dana'ati wa su'il khuluqi. Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian sedekah itu Allah haramkan, dan itu adalah termasuk dosa besar. Al-mannu, mengungkit-ungkit pemberian atau sedekah, itu bisa menghapuskan rasa syukur, menghapuskan pahala, dan sebagai sebuah bukti kerendahan akhlak, keburukan akhlak. Dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan warning agar kita waspada, berhati-hati. Jangan sebut-sebut kebaikan kita, jangan ungkit pemberian dan sedekah kita. Beliau bersabda, "Iyyakum wal manna bil ma'ruf." Waspadalah, berhati-hatilah, hindarkanlah al-mannu, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian sedekah. Fa innahu yubtilu as-sukra wa yamhaqu al-ajra. Karena al-mannu, mengungkit-ungkit pemberian sedekah itu menghapuskan rasa syukur, dan dia bisa menghilangkan pahala. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian menghapuskan pahala sedekah kalian
bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut sedekah, dengan mengungkit-ungkit pemberian sedekah, wal adza, dan menyakiti perasaan hati orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin mendapat pujian orang. A show off, pamer, bukan untuk mencari ridhonya Allah. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia memberikan sedekah bukan mencari ridhonya Allah, bukan ingin mendapatkan balasan nanti di akhirat. Allah menggambarkan sebuah tamsil dengan sangat indah. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Allah gambarkan perumpamaan orang yang seperti itu. Kamathali safwanin alaihi turab, seperti batu licin. Alaihi turabun, di atasnya ada tanah, di atasnya ada debu. Fa'asabahu wabilun, lalu ditimpa dengan hujan. Fatarakahu salda, maka batu itu licin, tidak ada bekas, tidak ada debu, tidak ada tanah. Maknanya tidak memberi manfaat, tidak bisa menumbuhkan, tidak memberikan hasil. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak mendapatkan apa-apa yang telah mereka usahakan. Seperti haba mansura, seperti debu yang berterbangan, atau seperti fata morgana. Dia lihat dari kejauhan air, tapi begitu dia dekati bukanlah air, hanya fata morgana. Apa yang ia infakkan, apa yang ia sedekahkan, apa yang ia berikan, karena dia sebut-sebut, dia ungkit-ungkit pemberian sedekah itu, ada riya, menyakiti hati perasaan orang yang menerima, maka tidak punya nilai di hadapan Allah pemberian dan sedekah itu. Seperti batu licin digambarkan oleh Allah, di atasnya ada tanah, ada debu, lalu ditimpa, disiram oleh hujan, tidak ada bekas sama sekali. Oleh karena itulah, ketika kita memberikan sedekah, kebaikan kepada orang, jangan sebut-sebut kebaikan itu, jangan ungkit-ungkit. Mengapa? Karena itu adalah dosa besar, sebagai sebuah sifat keburukan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang al-mannan, menyebut-nyebut kebaikan, mengungkit-ungkit pemberian sedekah, la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka nanti di hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka nanti di hari kiamat dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang, tapi yang ada adalah kutukan, laknat, murka Allah kepada orang yang mannan, yang menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian sedekah itu. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak memberikan kebaikan bagi mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. La yadkhulul jannah mannan, beliau bersabda, tidak masuk surga mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian dan sedekah. Oleh karena itulah, dalam kehidupan kita, ketika kita memberikan sesuatu kebaikan, bersedekah, berinfak, maka jangan sekali-kali kita sebut-sebut, jangan sekali-kali kita ungkit, karena bisa menghilangkan pahala sedekah kita.
Baik, Pak Kiai dan pendengar, itu penjelasan awal supaya kita dicerahkan karena ternyata banyak umat begitu ya, ketika kecewa lalu menuntut balik apa yang sudah diberikan begitu. Pendengar, kita langsung buka layanan interaktif. Silakan Anda telepon kami di 0213844545 atau 0213523172. Sekali lagi 3523172. Ada Pak Abdurrahman di Malang. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Selamat pagi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Yai, kadang-kadang ada orang yang amal atau sedekah itu kalau tidak dimasukkan di dalam kotak masjid itu tidak lega. Walaupun semua itu kan terserah kepada yang sedekah. Sedangkan kadang-kadang di sekitarnya masih banyak orang yang kekurangan. Baik tidak, dia tidak merasa lega kalau amal itu tidak dimasukkan di dalam kotak masjid. Bagaimana kalau ada orang yang bersifat demikian, tidak peduli dengan tetangga atau anak kecil yang sedang kekurangan, sedangkan dia sedekah selalu dimasukkan di dalam kotak masjid. Kalau tidak seperti itu tidak merasa lega. Demikian ya yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman gitu, ada orang mungkin pengamatan Pak Abdurrahman suka memberi di kotak amal, padahal di sekitarnya juga banyak orang yang membutuhkan. Nanti sekaligus dijawab boleh Pak Kiai. Ini ada pendengar kami, Pak Arlimus di Pekanbaru Riau. Silakan Pak Arlimus. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena terjadi fenomena yang selalu kita misalnya kita wakafkan tanah pembuatan musola atau masjid, itu warisan dari orang tua. Mungkin orang tuanya sudah meninggal gitu. Kemudian yang namanya kehidupan yang saat sekarang ini, itu ahli waris atau anaknya mengambil wakaf ataupun tanah yang diinfakkan untuk masjid atau musola tadi diambil kembali. Jadi bagaimana apanya tuh Pak Kiai? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya bisa sekaligus dijawab Pak Kiai. Silakan. Membantu orang-orang miskin, orang-orang du'afa adalah perbuatan yang sangat baik. As-sa'i 'alal armalah wal masakin, itu termasuk jihad fi sabilillah. Allahu akbar. Orang yang membantu al-armalah, janda-janda tua yang du'afa, orang-orang miskin, orang-orang du'afa, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah dan pahalanya sangat besar. Maka ketika ada di sekeliling kita mereka yang membutuhkan, maka kita prioritaskan mereka, kita dahulukan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kepedulian, care daripada orang-orang sekitarnya yang Allah berikan kemampuan. Tidak mengapa mereka berinfak untuk pembangunan masjid, untuk kegiatan-kegiatan di masjid, tapi juga diiringi dengan care, dengan peduli, memberikan bantuan kepada du'afa, masakin, orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu akan lebih baik. Oke. Tapi kan kita tidak bisa maksud saya tidak bisa menjustifikasi begitu ya. Orang yang sudah menaruh di kotak belum tentu juga kita belum tahu kalau barangkali dia juga pernah memberikan bagi orang-orang di sekitar yang butuh bantuan gitu. Benar, ya. Benar. Kita tidak boleh selalu menjustifikasi seseorang dengan hanya melalui pengamatan mata kita. Bisa jadi dia sembunyikan sedekah kepada orang-orang fakir, masakin. Karena tanpa memberikan sedekah itu yang terbaik adalah tunfiku yaminuhu mala ta'lamu simaluhu. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Itu adalah sedekah yang paling baik. Dia sembunyikan karena dia khawatir ada riya. Walaupun boleh juga ditampakkan, in tubdu shadaqatikum
fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau tampakkan sedekah itu juga bagus, tapi ada yang lebih bagus, lebih afdal. Terhindar dari riya, terhindar dari sum'ah, terhindar dari pamer, yaitu dengan menyembunyikan. Digambarkan seperti dia memberi tangan kanan lalu tangan kirinya tidak tahu. Itu adalah sedekah yang afdal, yang lebih baik. Kemudian orang yang mengambil wakaf harta orang tua, na'udzubillah. Bertaubatlah wahai orang-orang yang mengambil wakaf orang tua. Itu adalah dosa besar. Kasihan orang tua yang sudah ada di alam kubur. Mereka sudah melaksanakan amal jariah, tapi diambil oleh keluarganya dan dia tahu bahwa itu adalah wakaf orang tuanya, dosa besar. Tidak akan masuk surga orang seperti itu. Karena itu adalah ibaratnya ludah sudah dikeluarkan, diambil lagi. Tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Bertaubatlah wahai orang-orang yang berusaha untuk mengambil wakaf orang tuanya atau yang sudah mengambil wakaf. Kembalikan, itu adalah hak umat dan itu adalah kebaikan orang tua dan kebaikan bersama, ya. Bersama. Oleh karena itulah, untuk menghindari seperti itu di masyarakat, ketika orang itu mewakafkan, maka mesti ada nazir. Ada nazir agar ada hitam di atas putih, sehingga betul-betul secara dokumen dan data itu fakta itu adalah benar-benar harta yang diwakafkan untuk menjaga, untuk kesinambungan generasi yang akan datang, agar tidak diungkit-ungkit lagi wakaf pemberian orang tua itu. Baik, Pak Kiai, ada dua pendengar kami, Pak Budi di Badung, Bali. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai begini mengenai sedekah kotak amal. Sekarang banyak di masjid-masjid itu dihilangkan yang kotak amal keliling Pak Haji, dan kotak yang keliling itu sekarang banyak yang dihilangkan. Katanya dengan alasan itu mengganggu kehusuan orang berjamaah. Karena yang Jumatan itu 2 rakaat sholat, 2 rakaat menekan khotib. Jadi kalau diedarkan itu karena mengganggu Pak Haji. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kotak amal yang biasa keliling, ya. Diedarkan di masjid itu, keliling itu di dalam rangka menggugah umat untuk berinfak, untuk pembangunan, untuk rehab. Itu adalah di jalan Allah dan itu adalah sebuah kebaikan. Tidak mengapa, boleh ketika berlangsung khutbah itu diedarkan atau dia dikelilingkan, berjalan begitu, dan itu tidak mengganggu kekhusyuan. Atau dengan cara yang lain, misalnya saya mendapatkan di sebuah masjid sebelum proses khutbah itu dengan selendang gitu atau dengan kain lalu berkeliling. Itu bagaimana nanti keputusan masyarakat, bicarakan bersama, DKM masjid bersama bagaimana yang terbaik. Yang sesungguhnya itu tidak mengganggu sama sekali dan itu adalah kebaikan untuk umat di dalam berinfak fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang paling penting dibicarakan bersama, keputusan bersama supaya berjalan lancar gitu semua. Berjalan lancar, berjalan dengan baik. Mana sisi-sisi atau opsi-opsi yang bisa diambil, karena itu adalah sebagai sebuah kebutuhan untuk renovasi, untuk keberlangsungan kegiatan dari sebuah masjid. Pak Kiai, kita dapat respon yang luar biasa pagi ini dari pendengar, bisa sekaligus 2 ya. Pak Udin di Gorontalo, nanti dilanjutkan dengan Pak Idris. Pak Udin dulu. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya begini Pak Kiai, saya ini kan calon tenaga kerja, ingin melamar bekerja, tapi saya memberikan suatu hadiah ke salah satu perusahaan itu. Hadiahnya kan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian misalnya kalau saya tidak terpilih itu menjadi tenaga kerja Pak Kiai, apakah kalau saya minta ulang itu apa pemberian? Bagaimana itu Pak Kiai? Terima kasih Pak Udin. Pak Idris di Sumatera Utara. Silakan Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Kiai, mohon pencerahannya mengenai berinfak dan berzakat. Ya Pak Kiai, ini saya mau bertanya, kalau misalnya dilakukan oleh seorang bapak misalnya Pak Kiai, baru tidak lama kemudian 9 lagi atau 10 lagi dia masuk penjara gara-gara narkoba Pak Kiai atau kriminal yang lain, apakah amal ibadahnya itu hilang di mata Allah Pak Kiai? Yang satu lagi Pak Kiai, mohon maaf, bisakah kita menunda infak dan zakat kita Pak Kiai? Misal kita sebenarnya itu ada kebutuhan yang penting, tapi kita menggantikannya ke 2 bulan ke depan, bagaimana itu Pak Kiai hukumnya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Pak Udin, itu calon tenaga kerja beri sesuatu, kalau tidak lulus diminta lagi. Ketika orang ingin mendapat pekerjaan, maka tidak boleh risuah namanya. Karena pernah kita bahas dosa besar itu risuah, yaitu menyuap, sogok menyogok. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok, orang yang menyuap, dan orang yang menerima sogokan atau menerima suap. Karena itu adalah milieu atau kondisi yang tidak baik. Mudah-mudahan di negeri kita ini Allah jauhkan dari praktek suap menyuap. Karena nanti bisa terjadi jual beli jabatan dan lain sebagainya. Dan itu bisa menzalimi orang. Dan itu termasuk dosa besar, yaitu menyogok. Maka jauhkanlah ketika kita masuk sebuah instansi, masuk sebuah kantor untuk mendapatkan pekerjaan dengan saling sogok menyogok. Karena itu adalah dosa besar. Oke, justru itu dipertanyakan kapabilitas kita kalau nyogok gitu Pak Kiai. Betul. Jadi yang ada nanti itu dikhawatirkan bukan the right man in the right place. Nanti orang-orang yang tidak ada capability, kemampuan bisa masuk karena dia punya uang. Sehingga tidak ada profesionalitas kerja dan lain sebagainya. Dan bisa menzalimi orang yang memang ada hak untuk di situ. Oke. Ya Pak Kiai, di penghujung dialog kita, hubungan erat antara keikhlasan dengan sedekah Pak Kiai. Begitu pentingnya ketika kita bersedekah, begitu pentingnya ketika kita berinfak. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Ikhlaslah, murnikanlah niat kita ketika kita memberi, ketika kita sedekah. Jangan ada riya, jangan ada sum'ah, jangan ada show off, ingin mendapat pujian orang, ingin pamer, nanti tidak akan mendapatkan pahala. Itu menyebut-nyebut kebaikan, al-mannu, dan menyakiti hati orang yang menerima pemberian. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik, ucapan yang baik dan memberi maaf itu lebih bagus daripada sedekah, tapi diikuti juga dengan ucapan yang menyakiti hati si penerima. Pak Kiai, terima kasih banyak penjelasannya, ilmu yang sangat berharga. Tapi yang jelas kalau ilmu hanya menjadi ilmu tanpa ada kesempatan bagi kita mengamalkan akan sia-sia Pak Kiai. Terima kasih penjelasannya dan semoga bermanfaat juga untuk seluruh pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Identitas Keindonesiaan.